Halo everyone, perkenalkan nama saya Johanatani Olga Silalahi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyusunan anggaran piutang. Di dalam penyusunan anggaran piutang terdapat bermacam-macam isiannya. Pertama ada kegunaan anggaran piutang, ada pengertiannya, ada penyusunan anggaran piutangnya, terus ada jenis-jenis anggaran piutangnya, terus kegunaannya, manfaatnya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Dan terakhir, ada berbagai macam-macam langkah-langkah dalam menyusun anggaran piutang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang diawali dengan pengertian anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit yang disertai dengan perubahan-perubahan, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam pertambahan piutang, terus piutang pertagihan, dan sisa-sisa piutang. Semua itu diawali dengan dari waktu ke waktu selama periode di masa yang akan datang. Selanjutnya, ada jenis-jenis anggaran piutang. Jenis-jenis anggaran piutang, yang pertama ada piutang dagang, yaitu piutang yang ditimbul secara akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Kedua, ada piutang wesel. Piutang wesel yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. Yang ketiga, ada piutang surat berharga. Piutang surat berharga contohnya seperti bilet giro yang belum tentu jatuh tempo. Terus kedua ada cek kosong atau cek mundur. Selanjutnya ada beban yang dibayar di muka. Contohnya sebagai sewa yang dibayar di muka, iklan yang dibayar di muka, dan bunga yang dibayar di muka. Semuanya serba beban dibayar di muka. Selanjutnya ada setoran jaminan. Setoran jaminan adalah untuk keperluan garansi. Contohnya ada untuk keperluan garansi atau jaminan bank atau keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. Selanjutnya ada piutang pajak. Piutang pajak contohnya seperti asuransi bank, pajak masukan, dan kelebihan bayar pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan anggaran piutang dalam suatu perusahaan. Secara umum, semua budget termasuk budget piutang mempunyai 3 keunggulan pokok sebagai pedoman kerja, yaitu sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang adalah bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai umum dan secara khusus. Secara umum memiliki 3 komponen. Yang pertama sebagai pedoman kerja. Sebagai pedoman kerja untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. Kedua, ada sebagai alat pengkoordinasian kerja. Sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dalam jangka tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit secara penjualan. Dan yang ketiga adalah sebagai alat pengawasan. Untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang ada perusahaan. Sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas adalah anggaran piutang yang tertagih dalam berakibat-akibat penambahan terhadap kas. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran piutang yang pertama ada volume barang yang akan dijual secara kredit lebih besar daripada tunai karena dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Kedua ada standar kredit. Standar kredit adalah penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Berarti semakin longgar standar kredit yang diberikan maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar risiko kegunaan atau kerugian piutang. Dan yang ketiga ada jangka waktu kredit yang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Selanjutnya ada pemberian potongan harga. Pemberian potongan harga juga dapat mempengaruhi besar investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Yang kelima ada pembatasan kredit. Pembatasan kredit dalam arti kuantitatif yaitu berkenaan dengan batas atau disebut dengan jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Semakin tinggi yang batasannya, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Dan yang terakhir ada kebijakan penagihan piutang, yaitu mempengaruhi besar kecilnya piutang yang tertanam. Perusahaan dalam menjalankan secara pasif maupun aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang merupakan tanggung jawab dari divisi kredit. Divisi kredit dalam menyusun anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Dikarenakan divisi penjualan merupakan biaya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Dalam penyusunan anggaran piutang, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama ada semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. Terus yang kedua, ada keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. Lalu di dalam sebuah faktor tersebut, selain semakin besar jualan akan cenderung atau keadaan persaingan, di dalam sebuah itu ada posisi perusahaan. Dalam posisi perusahaan adalah persaingan. Karena semakin kuat posisi perusahaan di dalam pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Di dalam itu juga terdapat syarat-syarat pembayaran atau disebut dengan time of payment. Atau semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai. Namun sebaliknya, jika potongan penjualan semakin besar, maka kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang ada kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Dalam sebuah itu, semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang. Namun sebaliknya, jika perusahaan tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk.
Selanjutnya ada rencana perusahaan untuk melakukan penjualan secara kredit. Karena sebuah rencana adalah perusahaan untuk melakukan secara kredit, yaitu semakin besar rencana penjualan secara kredit berakibat jumlah piutang juga semakin besar. Demikian juga sebaliknya, jika rencana penjualan kredit dikurangkan, maka piutang juga semakin kecil. Contohnya adalah jika perusahaan menganggarkan akan menjual sebagai aktiva tetapnya secara kredit, maka hal ini akan menambahkan jumlah piutang usaha perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam menyusun anggaran piutang. Dalam langkah-langkah menyusun anggaran piutang, kita akan melakukan langkah yang pertama, yaitu menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau triwulan. Kedua, ada menentukan besarnya bad debts atau besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang ketiga, mengidentifikasi besarnya piutang tak tertagih yang harus dicadangkan. Yang keempat, yaitu memperhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan. Dan yang terakhir ada penyusunan dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Jika ada sebuah perhitungan dalam sebuah itu penyusunan anggaran memiliki kesimpulan yang sangat menarik untuk diingat, yaitu piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor pada debitor yang bersedia melunasi pada waktu mendatang. Dalam sebuah itu, manfaat piutang juga untuk meningkatkan volume barang atau jasa yang terjual agar mampu bersaing dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga perusahaan dalam penyusunan piutang tersebut berhasil dalam meningkatkan volume barang atau jasa dalam usaha bersaing. Sekian, terima kasih presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.